warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas 175 jalan menuju surga karya Naib bin Mamduh Al-Suud, dan kita masuk pada poin ke-12, keutamaan orang-orang lemah dan juga orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin. Kita baca dulu dalil-dalilnya, baru kita terangkan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tungsaruna wa turzakuna illa bidu'aifikum." Tidaklah kalian dapat diberikan pertolongan dan juga diberikan rizki melainkan dikarenakan orang-orang lemah yang ada di sekitar kalian. Kemudian Nabi juga mengatakan, rubba ash'atha madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Betapa banyak orang-orang yang kumuh dan dekil yang tertolak dari pintu ke pintu, namun jika dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah pasti akan mengabulkan orang itu. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, kullu dha'ifin mutadha'ifin law aqsama 'ala Allah la abarrah. Ala ukhbirukum bi ahlin nar, kullu utullin jawadin mustakbirin. Maukah kalian aku habarkan tentang penduduk sorga? Mereka adalah setiap orang yang lemah dan dilemahkan manusia, yang jika bersumpah atas nama Allah, Allah pasti akan mengabulkan doanya. Dan maukah kalian aku kabarkan tentang penduduk neraka? Mereka adalah setiap orang yang kasar, yang kuat lagi sombong. Baik, di sini mu'alif rahimahullahu ta'ala atau hafidhahullahu ta'ala ingin menjelaskan kepada kita di antara sifat-sifat penduduk sorga. Siapa penduduk sorga itu? Mereka adalah orang-orang lemah dan juga orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin. Di sini mu'alif hafidhahullahu ta'ala pertama menjelaskan hadis tentang sebab pertolongan dan juga rizki itu dikarenakan karena ada orang-orang miskin di sekitar kita. Hadis ini sebenarnya ada asbab wurudnya. Kenapa Nabi SAW mengatakan seperti ini? Bahwa tidaklah kalian ditolong dan diberikan rizki kecuali karena ada orang-orang lemah di sekitar kalian.
Dahulu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu ma'ruf, satu di antara sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi satu hari Sa'ad ini, karena ma'ruf Sa'ad ini diberikan oleh Allah Azza wa Jal rizki yang luas, kemudian juga badan yang kuat dan seorang pemberani. Jadi satu hari dia ketika hendak berperang bersama Nabi SAW, dia merasa bahwa dirinya itu lebih unggul dibandingkan yang lainnya, karena dia bisa berinfak dengan kekayaannya, dia bisa berjuang dengan keberanian dan kekuatannya. Seolah-olah saat ini merendahkan orang-orang di bawahnya, orang-orang miskin, karena dia merasa kaya dan kekayaannya bisa membantu Nabi SAW dalam berjihad. Maka Nabi SAW ketika itu marah kepada Sa'ad, karena seolah-olah Sa'ad ini meremehkan orang-orang yang mereka lemah, miskin, yang ikut terlibat dalam jihad. Maka Rasul mengingatkan kepada Sa'ad dan mengatakan, ya Sa'ad, hal tungsaruna wa turzakuna illa bidu'a fa'ikum. Wahai Sa'ad, tidaklah kalian dapat diberikan pertolongan dan diberikan rizki melainkan karena orang-orang lemah, orang-orang miskin yang ada di sekitar kalian. Jadi hadis itu asbab wurudnya bercerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari sini kita tahu bahwa jangan pernah meremehkan orang-orang yang jauh kehidupannya di bawah kita, apalagi mereka orang-orang miskin, orang-orang lemah yang taat, yang nampak ibadah mereka di hadapan kita. Apa alasannya? Kenapa kemudian kita harus menghormati mereka? Karena ada hadis yang Nabi SAW menjelaskan alasannya. Kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, karena alasannya mereka itu kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti doa-doa mereka dikabulkan. Kenapa dikabulkan? Karena keikhlasan orang-orang miskin, orang-orang lemah itu jauh dibandingkan keikhlasan orang-orang kaya dan memiliki pangkat dan jabatan. Kenapa kemudian lebih ikhlas? Karena orang-orang yang memiliki kekayaan, pangkat ataupun jabatan, hati mereka terikat dengan dunia, sehingga ketika terikat dengan dunia itu susah untuk ikhlas jadinya, karena terbagi hatinya. Tetapi orang-orang miskin itu mereka tidak terikat dengan dunia, dunia saja tidak punya, jabatan aja tidak punya, apa yang mau terikat hatinya? Sehingga kalau seandainya mereka sholat, mereka bisa khusyuk karena enggak memikirkan dunia. Ketika mereka berdoa, mereka bisa khusyuk dalam doanya karena tidak ada yang dipikirkan lagi. Itulah sebabnya kemudian Nabi mengingatkan Sa'ad bin Abi Waqqas, ingat bahwa kemenangan perang itu bukan hanya ditopang oleh keberanian dan kekayaan saja, tapi doa-doanya miskin, orang-orang lemah dan miskin juga menentukan kemenangan. Karena yang namanya senjata dalam sebuah peperangan bisa dalam bentuk hissi dan bisa dalam bentuk maknawi. Artinya hissi itu mungkin dalam bentuk kekayaan yang kemudian dengan harta itu bisa digunakan untuk membeli senjata, membeli kendaraan perang, dan juga keberanian. Tapi lebih daripada itu, kemenangan juga bisa dipahami secara maknawi. Ada hal-hal yang tidak bisa dilihat mata,
berupa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat di peperangan Nabi SAW, jumlah mereka tidak banyak. Terkadang jumlah mereka sedikit, lawannya pula banyak. Tapi Allah bisa menangkan mereka, Nabi dan juga para sahabat, bukan hanya kekuatan para sahabat, karena sahabat sendiri dari segi jumlah sedikit, tapi lebih daripada itu karena pertolongan. Pertolongan ini disebabkan karena panjatan-panjatan doa orang-orang miskin yang tulus dan ikhlas, menyebabkan Allah menurunkan pertolongannya. Itulah sebabnya kenapa jangan pernah meremehkan orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Apalagi Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis, kata Rasul, syarrut ta'am ta'amul walimati yud'alahal aghniya wa yutrak al fuqara, kata Rasul. Makanan yang paling buruk adalah makanan walimah orang-orang kayanya lebih banyak diundang dan orang-orang miskinnya ditinggalkan. Jadi kalau ibu buat acara, entah pernikahan, entah pesta akikah, entah pesta apalah, makan-makan, kok dalam pesta itu sedikit orang miskinnya, lebih banyak orang kayanya, maka Rasul mengatakan itu makanan paling buruk. Makanan paling buruk itu makanan pesta yang tidak ada orang miskinnya atau orang kaya jauh lebih banyak dibandingkan orang miskinnya. Kenapa demikian? Karena walimah ataupun makanan yang ibu sediakan dalam pesta itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rizki itu Allah berikan kepada ibu itu disebabkan ada orang miskin di sekitarnya. Kalau tidak ada orang miskin di sekitarnya, tidak mungkin diberikan rizki. Itulah makna daripada waturzakuna, dan kalian diberikan rizki itu karena ada orang miskin di sekitar kita. Makanya saya nasihatkan, jangan pernah mengusir orang-orang miskin dari rumah. Artinya berbuatlah baik kepada mereka. Umpamanya ibu punya pembantu, mungkin orang susah kan begitu, makanya akhirnya dia jadi pembantu. Sayangi pembantu itu, dia orang miskin. Dan ibu jangan merasa berjasa gitu ya, bahwa ibu tuh, pembantu itu butuh dengan ibu. Salah, terbalik harusnya. Kita yang butuh kepada dia, bukan dia yang butuh kepada kita. Sebab karena kita mempekerjakan dia, menggaji dia, syukur-syukur ibu kemudian bersedekah kepada dia, itulah yang kemudian membuka pintu rizki dan memudahkan kehidupan ibu dalam rumah. Maka jangan pernah usir mereka, apalagi sampai kemudian melukai mereka, apalagi sampai menghina mereka. Apalagi kalau seandainya orang miskin itu nampak orangnya taat gitu ya, orangnya taat ibadah, rajin zikir, baca Quran, maka dekati mereka, minta doanya. Sebab ada di antara orang-orang miskin itu, kata Rasul, rubba ash'atha madfu'i bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra. Betapa banyak orang-orang yang nampaknya kumuh dekil, yang tertolak dari pintu ke pintu, namun kalau dia berdoa kepada Allah tidak mungkin meleset doanya. Kita tidak tahu dari sekian orang-orang miskin di sekitar kita itu, boleh jadi satu di antara mereka itu ada yang mustajab doanya. Kita tidak tahu. Sempat kemudian orang-orang miskin itu mendoakan keburukan, apa enggak celaka kita? Ya, apalagi saya katakan tadi, orang-orang miskin di sekitar kita itu betul-betul mereka nampak taatnya, nampak solehnya. Maka minta, dekati, sayangi, minta doa kepada mereka. Boleh jadi mereka satu di antara orang yang mustajab doanya. Kita tidak tahu ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis Nabi SAW, ketika Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita, salah satu doa yang diajarkan Rasul adalah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin, kata Rasul. Ya Allah, aku meminta kepadamu taufik agar mampu mengamalkan kebaikan, menjauhkan dari kemungkaran,
dan agar aku dicintakan dengan orang-orang miskin. Karena terkadang ada orang-orang yang sombong, merasa dia lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, akhirnya merendahkan yang lainnya. Dan itu sifat penduduk neraka. Nanti disebutkan dalam hadis yang ketiga di sini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari sini kita tahu bahwa ada keutamaan orang-orang miskin dan orang-orang lemah di sekitar kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari pernah ditampakkan surga. Tiba-tiba kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fara'aitu aktsara ahlihal fuqara." Rupanya penduduk surga itu kebanyakan orang-orang miskin. Kebanyakan yang masuk surga duluan itu bukan orang kaya, justru orang miskin. Dalam riwayat, orang-orang kaya itu tertahan masuk surga setengah hari dibandingkan orang-orang miskin. Tapi jangan pikir setengah hari kan sebentar Ustaz, dari pagi sampai zuhur dah setengah hari. Iya, setengah hari dunia. Setengah hari akhirat itu 500 tahun. Karena satu harinya di akhirat bila dibandingkan dengan kehidupan dunia itu 1000 tahun. Itu satu harinya akhirat. Berarti kalau setengah harinya 500 tahun. Orang miskin dulu masuk surga duluan, baru orang kaya belakangan. Kenapa orang kaya dibelakangkan masuk surga? Karena pertanyaannya banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Tidak mungkin bergeser kaki anak Adam itu sampai ditanya 4 perkara. Salah satunya kata Rasul, an malihi, soal hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapati atau dari mana kau dapatkan harta itu, kemana pula kau belanjakan? Lah orang miskin dua-duanya enggak akan ditanya. Dari mana kau dapat harta? Mana hartanya? Sehingga ada harta mau dibelanjakan pula harta siapa yang mau saya belanjakan? Tapi orang kaya itu banyak soalannya, makanya dibelakangkan masuk surganya kalau masuk surga. Dalam satu riwayat, jadi satu hari Nabi SAW pernah bersama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW berdoa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zamratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkanlah aku bersama orang-orang miskin, matikan aku atau wafatkan aku dalam kondisi miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Tentu miskin di sini maksudnya jangan dipahami miskin tidak punya apa-apa, bukan. Maksudnya miskin di sini artinya tawadhu, orang-orang yang rendah diri. Dan biasanya sifat rendah diri itu ada pada orang-orang miskin. Orang-orang kaya itu umumnya mereka sombong. Jadi Nabi SAW meminta kepada Allah agar dihidupkan dalam kondisi rendah diri, diwafatkan dalam kondisi rendah diri, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang rendah diri. Dan umumnya mereka orang-orang miskin. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasul kau berdoa seperti itu? Kemudian Nabi SAW mengatakan, innahum yadkhulunal jannah qablal aghniya bi arba'ina kharifa ya Aisyah. Karena mereka orang-orang itu akan masuk surga sebelum orang kaya 40 kharif, 40 musim, 40 tahun. Kemudian kata Nabi SAW, la taruddal miskin walau bisyikki tamra. Jangan pernah kalian menolak sesuatu
kalau mereka meminta kepada kita, berilah walaupun hanya sebelah butir kurma. Ahibbi ya Aisyah al-masakin, cintailah wahai Aisyah orang-orang miskin itu. Wa qarribihim, dekatkan mereka. Fa innallaha yuqarribuki yaumal qiyamah, karena kelak Allah akan dekat kepadamu pada hari kiamat karena kedekatanmu kepada orang miskin di dunia. Lihat, sebab kedekatan Allah kepada kita pada hari kiamat itu disebabkan karena dekatnya kita dengan orang miskin. Berarti kalau diartikan dengan mafhum kebalikannya, jauhnya kita kepada Allah pada hari kiamat karena jauhnya di dunia kita dengan orang-orang miskin, begitu kan? Pemahamannya kan begitu. Maka beruntunglah orang-orang yang banyak berkawan dengan orang-orang miskin atau orang-orang susah yang tawadhu itu. Kemudian juga disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW berkisah tentang seorang tabi'in. Tabi'in ini generasi setelah sahabat. Sebenarnya orang ini sezaman dengan Nabi tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Makanya tidak dikatakan sahabat, dia tabi'in. Kisahnya ma'ruf, ibu-ibu sudah tahu. Kisah seorang Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini orang susah, tapi orang soleh dan sangat berbakti kepada orang tuanya. Nabi SAW sampai mengatakan para sahabat, nanti sepeninggalku siapapun yang berjumpa dengan Uwais Al-Qarani, mintalah doanya. Karena kalau dia berdoa dan bersumpah kepada Allah Azza wa Jal untuk meminta sesuatu, dipastikan Allah akan kabulkan permintaannya. Betul, sepeninggal Nabi, semua sahabat ingin mencari Uwais namanya, tapi kan gak ketemu siapa Uwais ini. Baru di zaman Umar bin Khattab, Umar lah yang berhasil menemukan orang namanya Uwais ibn Amir Al-Qarani. Kemudian meminta doanya. Uwais pun heran, kok dia tidak lebih mulia dibandingkan Umar Amirul Mukminin karena dia sahabat Nabi dan dia bukan sahabat Nabi, kenapa dimintai doanya? Barulah kemudian Umar radhiyallahu anhu menceritakan tentang kisah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang kepada kalian seorang laki-laki namanya Uwais Al-Qarani. Dulu punya penyakit sofak, kemudian ditinggalkan sedikit sebagai tanda bahwa dia adalah Uwais. Kalau engkau berjumpa dengan dia, mintalah doanya, sebab kalau dia berdoa pasti dikabulkan doa-doanya. Dari riwayat-riwayat ini, Bu, menunjukkan bahwa orang-orang miskin di sekitar kita itu terkadang ada orang-orang yang kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mustajab. Makanya jangan pernah menjauh dari orang-orang susah. Siapa tahu di antara mereka pembuka pintu rizki kepada kita. Dan rizki itu kan tidak mesti uang kan, Bu. Rizki itu jangan terbayang kalau dekat dengan orang miskin nanti jadi kaya. Bukan itu saja. Rizki itu bukan hanya sekedar uang. Rizki itu bisa ketenangan, bisa dalam bentuk berkah, bisa dalam bentuk luasnya hati, ademnya rumah tangga, kemudian suami dimudahkan urusannya, dan begitu seterusnya. Rizki kan luas. Kemudian hadis yang ketiga inilah syahid kenapa kemudian pengarang mencantumkan di antara jalan menuju sorga itu adalah menyayangi orang-orang lemah. Perhatikan di sini hadis yang ketiga. Nabi mengatakan, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah." Maukah kuhabarkan kalian dengan penduduk sorga? Kullu dhaifin, setiap orang lemah. Rasul di sini menyebutkan sifat, bukan menyebutkan orang. Setiap orang yang lemah, orang yang tersifati dengan kelemahan. Ya, boleh jadi mungkin lemah secara dunia maksudnya di sini. Mungkin dia tidak kaya, tidak punya pangkat, tidak punya jabatan. Boleh jadi mungkin dia sakit. Pokoknya dia lemah. Dia bukan orang kuat. Tetapi kelemahannya itu hanya di mata manusia saja.
Mungkin di mata manusia kita lemah karena kita tidak punya apa-apa gitu. Bahkan mutadhaif, sebagian ulama membacanya mutadhaaf. Mutadhaaf itu artinya dipandang remeh orang lain. Jadi kita lemah secara dunia dan orang lain memandang lemah secara dunia. Itu di mata manusia. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala akan berbeda. Karena Allah Subhanahu wa taala kan tidak pernah melihat harta kita, tidak pernah melihat fisik kita. Yang Allah lihat hanyalah hati dan amalan kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwari, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak akan pernah memandang bentuk rupa kalian atau harta-harta kalian, tapi yang Allah pandang adalah hati dan amal kalian. Jadi ada orang-orang itu yang tersifati sifat seperti ini. Lemah secara dunia, dipandang lemah pula orang lain karena tidak punya dunia. Tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala justru mereka adalah orang-orang mulia. Contoh di zaman Rasul. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan beberapa para pembesar Quraisy, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki pangkat jabatan dan kekayaan. Mereka ingin masuk Islam, tapi mereka tidak suka dengan orang-orang lemah di sekitar Nabi. Mereka tidak suka dengan keberadaan Bilal, dengan keberadaan Salman, dengan keberadaan Sumayyah. Pokoknya budak-budak yang miskin. Ini agama apa kok? Agama kok dipenuhi orang-orang miskin begini? Jadi para pejabat Quraisy ini ingin masuk Islam, tapi syaratnya agama yang dibawa Nabi SAW itu kalau bisa agama yang dipenuhi orang-orang kaya. Orang-orang miskin itu jangan ikutlah. Itu pembesar-pembesar Quraisy siap masuk Islam dengan catatan singkirkan orang-orang ini. Maksudnya Bilal jangan ada di sini. Kemudian Salman Al-Farisi jangan ada di sini. Itu orang-orang lemah, orang-orang susah. Maka Nabi SAW terdiam. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat. Apa kata Allah? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sabarlah wahai Muhammad bersama orang-orang yang mereka berdoa kepada Rabb mereka di waktu siang dan waktu petang mereka karena mengharap wajahnya, dan jangan berpaling dari mereka kedua matamu hanya karena menginginkan kehidupan dunia. Allah turunkan ayat ini. Jangan pedulikan orang-orang kaya itu. Kalau mereka masuk Islam minta syaratnya membuang orang-orang miskin, jangan pedulikan, tetapi sabarlah bersama mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat, karena biasanya orang-orang miskin, orang-orang susah itu mereka senantiasa berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi dan petang, karena mereka tidak ada kegiatan kan. Tidak terpikir dengan kekayaan, tidak terpikir dengan jabatan, sehingga waktu mereka lebih luang untuk beribadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegur. Ya. Jadi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang susah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sekelas Bilal, Abu Hurairah dan yang lainnya. Bahkan di zaman Nabi SAW ada namanya Ashabus Sufa. Ashabus Sufa itu orang-orang miskin yang tinggal di Masjid Nabawi. Terkadang mereka itu makan sehari sekali, bahkan pernah 3 hari mereka tidak makan. Dan itu dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi Abu Hurairah ini pernah tidak makan 3 hari, Bu. Hanya minum saja. Apa enggak gemetar kan, Bu? Ibu saja kalau jarang puasa, belum makan itu, apalagi punya penyakit mah gitu ya, itu udah gemetaran tuh. Kayaknya mau cepet-cepet makan saja. Kadang-kadang makan gak dikunyah langsung ditelan kan, Bu, karena laparnya itu. Jadi Abu Hurairah ini karena dia memiliki izzah. Sahabat itu kan anti meminta-minta, artinya anti ngemis.
Gak mau sahabat ngemis itu. Walaupun mereka tidak makan 3 hari tidak mau ngemis tuh. Padahal mereka sudah dibolehkan mengemiskan boleh kalau memang dalam kondisi terpaksa. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu an ini coba dia duduk di pintu masjid. Kemudian bertanya, keluar dari masjid itu Umar bin Khattab. Kemudian Abu Hurairah bertanya soal agama. Sebenarnya Abu Hurairah itu sudah tahu jawabannya. Dia bertanya soal agama itu sudah tahu jawabannya. Cuman maksudnya siapa tahu Umar ngajak makan. Cuman kan Abu Hurairah nggak mau bilang, wahai Umar aku lapar, tolonglah ajak ke rumahmu. Enggak gitu. Ya, cuman Abu Hurairah itu pura-pura tanya agama. Sebenarnya dia tahu jawabannya, tapi Umar tak peka pula, tak paham. Habis dijawab pulang. Lolos 1 orang. Kemudian muncul lagi Abu Bakar. Ya. Sama juga. Abu Hurairah malu kalau ngomong, Abu Bakar aku lapar, tolonglah ajak makan. Tidak, Abu Bakar tanya agama lagi. Boleh jadi mungkin ketika Abu Bakar melihat kondisi dia, Abu Bakar paham bahwa dia sedang lapar kan gitu. Abu Bakar tak peka pula. Dijawab langsung pergi. Orang tanya jawab pergi kan begitu. Lolos pula yang kedua nih. Ketiga Rasul datang dari masjid. Keluar dari masjid, Abu Hurairah tengok Nabi SAW ketika hendak bertanya, Rasul langsung paham. Udah nggak usah tanya. Ayo ke rumah. Jadi Rasul langsung paham. Langsung kata Rasul, ayo kita ke rumah. Sampailah kemudian di rumah Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW bertanya kepada salah satu istrinya, hal indakum ta'am, ada makanan enggak? Kalau tidak salah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wahai Rasul tidak ada, cuman tadi ada orang yang datang memberikan hadiah berupa susu 1 bejana. Karena keluarga Rasul kan tidak menerima sedekah, hanya menerima hadiah saja. Kata Nabi SAW, cukup untuk kami berdua. Kata Aisyah, cukup. Artinya susu itu tidak banyak, hanya cukup dimakan 1-2 orang saja. Ketika Nabi SAW melihat memang susunya tidak banyak, air susunya itu, tiba-tiba Rasul mengatakan, wahai Abu Hurairah, pergi kamu ke Ashabus Suffah, suruh datang kemari yang belum makan 3 hari itu. Abu Hurairah bingung, ini susu cuma bisa diminum 1-2 orang. Ini kalau saya undang kawan-kawan saya di Ashabus Suffah itu jumlahnya 100 orang. Mana ada kepikiran tuh, kenyang gak saya nanti? Susu hanya untuk 1-2 orang, ini yang mau minum 100 orang kan. Tapi karena Nabi SAW yang nyuruh, akhirnya Abu Hurairah pun terpaksa dengan berat hati kemudian mengundang rekan-rekannya yang sesama Ashabus Suffah. 100 orang datang numplak ke rumah Nabi. Sementara air susu itu cuma 1-2 orang untuk minum. Tapi di sana nampak mukjizat Nabi. Tiba-tiba kemudian Nabi SAW memanggil 1 demi 1 untuk meminum dari bejana itu. 1 minum dah kenyang pergi, 1 minum dah kenyang, enggak habis-habis dalam bejana itu. Sementara Abu Hurairah yang pertama datang untuk diajak makan, diakhirkan pula dia minumnya. Coba bayangkan ya. Sudah habis semua sahabat Ashabus Suffah itu, tinggal Rasul dan Abu Hurairah. Kata Rasul SAW, ya Abu Hurairah, minum sekarang kamu. Bayangkan. Akhirnya minum. Enggak habis juga kata Rasul, minum lagi sampai kata Abu Hurairah, tidak ada tempat di perutku kecuali penuh dengan air susu. Baru kemudian dia kenyang, baru pergi. Lihat bagaimana kondisi Ashabus Suffah di zaman itu. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW pendekatan dengan mereka luar biasa. Rasul tahu tanpa mereka Islam tidak akan ditolong, Islam tidak akan diberikan rizki. Makanya Nabi SAW sampai menampung orang-orang susah itu disebut dengan Ashabus Suffah. Coba alangkah indahnya kalau seandainya Allah berikan rizki kepada ibu-ibu, kemudian ibu-ibu ini punya mungkin kawan orang susah, entah hidup di mana gitu ya, entah sebulan sekali bertandang, kasih beras, kasih minyak, kasih apa gitu kan. Itu luar biasa. Sebagaimana Nabi SAW juga merawat orang-orang susah.
dan apa yang diberikan kepada mereka itulah yang dimakan Rasul dan keluarganya. Sampai pernah protes Ashabus Suffah ini kepada Rasul karena setiap hari hanya makan kurma saja, jarang ketemu roti. Karena mungkin kehidupan Rasul lagi susah, sehingga itu yang bisa dikasih oleh keluarga Rasul kepada Ashabus Suffah. Sampai mereka mengatakan, ya Rasulullah, pagi kurma, siang kurma, sore kurma, besoknya lagi gitu. Apa enggak terbakar perut-perut kami ini, katanya. Kata Rasulullah, lalu apa yang bisa aku berikan? Itulah yang kami juga makan, apa yang kalian makan juga. Jadi kondisi Rasul kurang lebih dengan para sahabatnya seperti itu, ya. Ini juga kadang-kadang pelajaran bagi kita. Kalau ibu punya pembantu, kadang-kadang dikasih lain lauk pula, yang ia makan lain pula, kan itu. Itu tidak boleh seperti itu. Yang kita makan itulah yang kita kasih pembantu kita juga. Kemudian di sini Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bi ahlil jannah kullu dhaifin mutadhaif atau mutadhaifin. Setiap orang yang lemah dan dilemahkan orang, tetapi terkadang lau aqsama 'ala Allah la abarra. Jangan salah. Terkadang ada orang yang lahiriahnya dia lemah secara dunia, dilemahkan juga orang lain karena dunianya, dihinakan karena dunianya. Tapi ingat, ternyata ada orang-orang tertentu dari kalangan orang-orang lemah dan orang miskin itu, kalau dia bersumpah, kata Rasul, artinya berdoa kepada Allah Azza wa Jal, la abarrahu, Allah pasti akan mengijabahnya. Tapi sebaliknya, Rasul menghabarkan tentang siapa penduduk neraka. Ala ukhbirukum bi ahlin nar, kata Rasul. Maukah ku habarkan kepada kalian tentang penduduk neraka? Kullu utullin. Yang pertama, utul. Utul itu orang yang keras, Bu. Orang yang keras hati, kalau ngomong jarang senyum. Nah, kalau bicara itu kaku, kalau keluar kadang-kadang kasar, kalau ngomong itu tidak enak, itu namanya utul tuh. Ya, jadi kalau ibu punya kawan senyum aja susah, ngomongnya kaku, kemudian kasar, yang keluar binatang, itu si utul loh, gitu aja, Bu. Ini kan Rasul mengatakan utulin, berarti si utul lah itu, ummu utul. Ya. Kullu utulin, utul itu orangnya keras, ya. Tidak ada senyum-senyumnya. Kemudian jawadin. Jawad itu artinya orang yang menumpuk-numpuk harta, kemudian tidak mau menginfakkan 1 sen pun kepada orang, hanya ditumpuk-tumpuk saja. Bakhil bahasa kitanya, ya. Jawad itu orangnya bakhil. Kemudian mustakbir, sombong. Ini 3 sifat nih: kasar, bakhil, sombong. Itulah sifat penduduk neraka, kata Nabi. Makanya Nabi SAW ketika berceramah kepada orang-orang yang ada di pasar, apa kata Rasul? Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza iqtada, kata Rasul. Semoga Allah merahmati orang yang mudah, supel bahasa kitanya, ya. Kalau menjadi pembeli, menjadi penjual, saat memberikan hutang, saat meminta hutang, atau saat ketika membayar hutang. Nabi SAW memuji orang-orang yang mudah, orang-orang yang supel, orang-orang yang kalau ngomong itu enak didengar. Karena sudah saya katakan, Bu, orang kalau ngomong santun, yang ngomongnya saja senang, apalagi yang dengar. Kita yang ngomong itu senang, apalagi yang dengar lebih senang lagi. Tapi kalau orang itu yang keluar omongannya kasar, Bu, kita yang ngomong aja kadang nyesel. Kenapa saya ngomong begitu, ya? Yang dengar pula sakit hati. Kita ke rumah si Anu, ngapain ke rumah si Anu? Yang minggu kemarin sakit hati belum bilang, mau ditambah lagi kita. Kan? Jadi ada orang-orang itu kalau ngomong itu nyelekit, itu utul namanya, ya. Adapun jawad, tadi saya katakan orang yang menumpuk-numpuk harta, kemudian memegangnya, tidak mau lepas. Padahal ada istilah para ulama, Bu, infak itu tidak menjadikan orang miskin, sebagaimana bakhil itu tidak menjadikan orang kaya, ya.
Infak itu tidak menjadikan orang miskin, bakhil itu tidak menjadikan orang kaya. Karena orang berpikir kalau bakhil itu jadi kaya, itu berpikirnya begitu dia. Ketika harta itu tidak disedekahkan, kan perasaan dia bisa ditumpuk-tumpuk, bisalah kebeli ini kebeli itu. Kata siapa? Takdir Allah itu sudah jelas. Ketika ibu berada di rahim ibu, malaikat sudah datang, rizkimu sekian, ajalmu sekian, bahagiamu sekian, matimu loh sekian. Semua sudah ditakdirkan semuanya. Lalu kalau sudah ditakdirkan, apa masalahnya? Mau bakhil tetap aja ditakdirkan hartanya segitu, mau infak tetap juga hartanya ditakdirkan segitu. Makanya infak tidak menjadikan miskin, sebagaimana bakhil tidak juga menjadikan kaya, karena semua sudah dicatat takdir rizkinya. Lalu buat apa bakhil kalau semua sudah ditentukan rizkinya? Kemudian syahidnya mustakbir. Inilah sifat yang sangat tercela, dan biasanya orang-orang mustakbir itu keluar dari orang-orang yang Allah lebihkan secara harta pangkat dunia. Jadi kebalikan kalau orang-orang susah tadi kan alamat masuk surga, karena biasanya orang-orang susah itu lebih kalau bahasa saya itu lebih panjang doanya. Dan ibu bisalah buktikan di lapangan kan, Bu. Coba ibu kasih sedekah sama orang susah. Itu kalau doa panjang, Bu. Ya. Panjang kali itu. Nanti ketemu lagi itu, belum dikasih dah berdoa lagi dia. Itu orang susah. Coba kalau ngasih sama orang kaya, paling tinggi syukran, jazakillah khairan. Nah, itu aja. Orang kaya itu kita ngasih itu paling tinggi syukur, jazakillah khairan aja, nggak ada embel-embelnya. Tapi kalau kita ngasih sama orang susah itu, masya Allah, Bu, semoga ibu dikasih sehat, semoga ibu dikasih berkah, macam-macam doa tuh dia kasih, coba ya. Dan itu yang kita kehendaki dari orang-orang susah itu sebenarnya. Makanya ulama mengatakan sebenarnya yang berhajat itu bukan orang kaya sama orang miskin, bukan orang miskin kepada orang kaya, tetapi orang kaya yang berhajat kepada orang miskin. Sebab orang miskin di sekitar orang kaya itulah, makanya Allah tetap memberikan rezeki kepada mereka. Kalau bukan karena orang-orang miskin di sekitar kita, tentu Allah tidak memberikan kekayaan kepada kita. Itulah makna hal tungsaruna wa tulzakuna illa bidu'a faikum. Ya, tidaklah kalian dapat diberikan pertolongan dan juga diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena orang-orang lemah di sekitar kalian. Kalau ibu baca satu surat dalam Al-Qur'an namanya surah Al-Maun. Surah Al-Maun. Antara asbab nuzul daripada surah Al-Maun itu kan, jadi ada seorang pembesar musyrik, ada yang mengatakan Abu Jahal, ada yang mengatakan Al-Walid, ada yang mengatakan Abi Sufyan, wallahu alam, banyak versi menurut kalangan ahli tafsir. Anggap saja kita pilih Abu Jahal saja ya. Jadi Abu Jahal itu, Bu, setiap Jumat itu nyembelih unta. Bukan untuk orang-orang miskin dah. Hanya untuk rekan-rekan sesama para pembesar Quraisy saja, pesta-pesta makan-makan sepekan sekali. Ya, nyembelih unta hanya untuk makan-makan gitu saja. Sama lah dengan ibu-ibu kadang-kadang tas sebulan sekali ngajak kawan-kawannya, ayo makan di rumah yuk, masak-masak kan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ada kegiatan yang selalu dilakukan oleh Abu Jahal ini. Setiap pekan ngundang, tapi nggak ada orang miskin yang diundang. Satu hari Abu Jahal ini sedang menyembelih unta, sudah dikuliti dan dagingnya sudah dipotong-potong. Datanglah kemudian orang, anak kecil, dia anak yatim. Kebetulan dia lapar. Jadi dia mendekati Abu Jahal yang sedang memotong-motong daging unta. Anak ini hanya minta sedikit dari potongan daging unta itu karena laparnya. Tapi tiba-tiba kemudian diambil tongkat, didorongnya pula anak yatim itu sampai kemudian jatuh ketakutan, menangis, kemudian pergi. Dari sinilah kemudian turun ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Turun ayat ini. Tidakkah kau lihat para pendusta agama itu? Mereka tidak pernah menghargai anak yatim, justru menghardik anak yatim dan tidak menyuruh manusia untuk
yadu'ul ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memerintahkan orang untuk membantu fakir miskin. Dari sini kita tahu bahwa orang yang tidak sayang dengan orang-orang lemah itu, mereka tersifati dengan para pendusta agama. Jadi kalau ibu tidak suka dengan orang-orang miskin karena kemiskinannya, jadi bukan karena tingkah lakunya. Lain kalau ibu tidak suka, pamannya sombong, udah miskin sombong lagi. Bukan karena miskinnya ibu tidak suka, karena sombongnya, itu tidak masalah. Ya, ataupun mungkin suka buat onar gitu ya, mungkin buat jahat, suka nyolong dan begitu seterusnya. Yang kita tidak suka sifat jahatnya, bukan karena miskinnya. Justru kelemahan mereka itu menjadi keunggulan mereka bagi kita. Karena terkadang kalau mereka itu orang-orang baik, orang-orang soleh, Bu, terkadang doa-doa mereka atau amal-amal perbuatan mereka itu menjadi sebuah kebaikan tersendiri bagi seseorang. Sampai ada seorang syekh itu bercerita, jadi ada orang kaya ini sakit, terbaring di rumah sakit. Jadi ketika hendak masuk rumah sakit, dia jumpalah dengan anak-anak kecil. Anak ini anak-anak yatim. Pokoknya hidup pun jadi gelandangan lah, tidak punya keluarga. Kasihanlah kemudian orang kaya yang masuk rumah sakit ini. Dikasihlah kemudian beberapa uang real, ya, pakai real di sana kan, di Arab itu pakai uang real. Berapa uang real? Mungkin untuk beli makanan, beli air gitu ya. Kemudian anak ini pergi. Lah, orang kaya ini karena sakit masuklah kemudian di rumah sakit terbaring gitu ya. Rupanya beberapa hari makin parah penyakitnya. Jadi Syekh ini bercerita, anak tadi itu yang dikasih uang berapa real tuh, rupanya ada seorang syekh yang melihat kondisi seperti itu. Dia juga sama-sama ingin menjenguk saudaranya yang sama-sama di rumah sakit dengan orang kaya itu, kebetulan satu kamar katanya. Jadi sebelum masuk rumah sakit dia melihat ada anak kecil, ada kucing bawa anak-anaknya, ada kucing induknya dengan beberapa anak-anaknya, sedang kelaparan kucing ini, bahkan kehausan. Sampai kemudian ada tetesan air dari AC itu pula yang kemudian anak-anak kucing itu sampai nganga gitu ya, karena hausnya pengen minum dari air, sehingga ada tetesan air dari AC, itulah yang kemudian diminum anak-anak kucing itu. Rupanya datang anak tadi itu, anak yang dikasih uang beberapa real sama orang kaya itu. Entah dari mana kemudian dia pergi ke warung, beli botol aqua satu, kemudian beli roti, didekatilah kucing-kucing itu. Kemudian diambil, dikasih minum, dikasih makan gitu ya. Sampai akhirnya kucing itu sehat, kemudian pergi. Kemudian selepas kejadian ini, beberapa hari setelahnya, tiba-tiba orang kaya yang sakit tadi langsung sembuh. Langsung sembuh. Lah Syekh ini bercerita karena dia kan melihat kejadian itu sendiri dengan kedua matanya gitu ya. Bagaimana anak itu ya. Rupanya Syekh ini mendatangi anak itu. Kamu ini siapa? Dia bilang saya anak yatim. Kok kamu punya uang beli itu? Dia bilang saya diberikan oleh si fulan tadi, dia masuk rumah sakit katanya. Rupanya ketika Syekh itu ada di rumah sakit, rupanya nama itu berjejeran dengan saudaranya di satu ruangan dan dia sudah sembuh. Kemudian diceritakan, ya, oh rupanya kamu yang namanya si Anu. Loh kamu tahu? Iya, tadi ada anak kecil nolong kucing itu karena katanya kamu yang ngasih uang sama dia. Aku lihat anak itu dengan ikhlas ngasih makanan, ngasih minuman sama kucing itu, sampai kucing itu sehat. Ketika kucing sehat, rupanya kamu juga sehat gitu. Subhanallah, coba bayangkan. Ini kan keajaiban dunia ya, keajaiban. Siapa yang memberikan kesehatan coba? Wasilah anak-anak itu kan, anak yang miskin, anak yang lemah, anak yang yatim itu yang ditolong. Akhirnya menolong kucing, sehat pula kucing,
Yang ngasih uangnya pula sehat kan itu. Luar biasa. Ini kan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dari situ maka jangan pernah remehkan orang-orang miskin di sekitar kita. Betapa banyak orang-orang yang kumuh dan dekil yang tertolak dari pintu ke pintu. Namun jika dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah pasti akan mengabulkan orang itu. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Kullu dha'ifin mutadha'ifin law aqsama 'ala Allah la abarrah. Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Kullu utullin jawadin mustakbirin." Maukah kalian aku habarkan tentang penduduk sorga? Mereka adalah setiap orang yang lemah dan dilemahkan manusia, yang jika bersumpah atas nama Allah, Allah pasti akan mengabulkan doanya. Dan maukah kalian aku kabarkan tentang penduduk neraka? Mereka adalah setiap orang yang kasar, yang kuat lagi sombong. Baik, di sini muallif rahimahullahu taala atau hafizahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita di antara sifat-sifat penduduk sorga. Siapa penduduk sorga itu? Mereka adalah orang-orang lemah dan juga orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin. Di sini muallif hafizahullahu taala pertama menjelaskan hadis tentang sebab pertolongan dan juga rizki itu dikarenakan karena ada orang-orang miskin di sekitar kita. Hadis ini sebenarnya ada asbab wurudnya. Kenapa Nabi SAW mengatakan seperti ini? Bahwa tidaklah kalian ditolong dan diberikan rizki kecuali karena ada orang-orang lemah di sekitar kalian. Dahulu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu ma'ruf, satu di antara sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi satu hari Sa'ad ini, karena ma'ruf Sa'ad ini diberikan oleh Allah Azza wa Jal rizki yang luas, kemudian juga badan yang kuat dan seorang pemberani. Jadi satu hari dia ketika hendak berperang bersama Nabi SAW, dia merasa bahwa dirinya itu lebih unggul dibandingkan yang lainnya, karena dia bisa berinfak dengan kekayaannya, dia bisa berjuang dengan keberanian dan kekuatannya. Seolah-olah saat ini merendahkan orang-orang di bawahnya, orang-orang miskin, karena dia merasa kaya dan kekayaannya bisa membantu Nabi SAW dalam berjihad. Maka Nabi SAW ketika itu marah kepada Sa'ad, karena seolah-olah Sa'ad ini meremehkan orang-orang yang mereka lemah, miskin, yang ikut terlibat dalam jihad. Maka Rasul mengingatkan kepada Sa'ad dan mengatakan, "Ya Sa'ad, hal tungsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum." Wahai Sa'ad, tidaklah kalian dapat diberikan pertolongan dan diberikan rizki melainkan karena orang-orang lemah, orang-orang miskin yang ada di sekitar kalian. Jadi hadis itu asbab wurudnya bercerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas.
Dari sini kita tahu bahwa jangan pernah meremehkan orang-orang yang jauh kehidupannya di bawah kita, apalagi mereka orang-orang miskin, orang-orang lemah yang taat, yang nampak ibadah mereka di hadapan kita. Apa alasannya? Kenapa kemudian kita harus menghormati mereka? Karena ada hadis yang Nabi SAW menjelaskan alasannya. Kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, karena alasannya mereka itu kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti doa-doa mereka dikabulkan. Kenapa dikabulkan? Karena keikhlasan orang-orang miskin, orang-orang lemah itu jauh dibandingkan keikhlasan orang-orang kaya dan memiliki pangkat dan jabatan. Kenapa kemudian lebih ikhlas? Karena orang-orang yang memiliki kekayaan, pangkat ataupun jabatan, hati mereka terikat dengan dunia. Sehingga ketika terikat dengan dunia itu susah untuk ikhlas jadinya, karena terbagi hatinya. Tetapi orang-orang miskin itu mereka tidak terikat dengan dunia. Dunia saja tidak punya, jabatan aja tidak punya, apa yang mau terikat hatinya? Sehingga kalau seandainya mereka sholat, mereka bisa khusyuk karena enggak memikirkan dunia. Ketika mereka berdoa, mereka bisa khusyuk dalam doanya karena tidak ada yang dipikirkan lagi. Itulah sebabnya kemudian Nabi mengingatkan Sa'ad bin Abi Waqqas, ingat bahwa kemenangan perang itu bukan hanya ditopang oleh keberanian dan kekayaan saja, tapi doa-doanya miskin, orang-orang lemah dan miskin juga menentukan kemenangan. Karena yang namanya senjata dalam sebuah peperangan bisa dalam bentuk hissi dan bisa dalam bentuk maknawi. Artinya hissi itu mungkin dalam bentuk kekayaan, yang kemudian dengan harta itu bisa digunakan untuk membeli senjata, membeli kendaraan perang, dan juga keberanian. Tapi lebih daripada itu, kemenangan juga bisa dipahami secara maknawi. Ada hal-hal yang tidak bisa dilihat mata, berupa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat di peperangan Nabi SAW, jumlah mereka tidak banyak. Terkadang jumlah mereka sedikit, lawannya pula banyak. Tapi Allah bisa menangkan mereka, Nabi dan juga para sahabat, bukan hanya kekuatan para sahabat, karena sahabat sendiri dari segi jumlah sedikit, tapi lebih daripada itu karena pertolongan. Pertolongan ini disebabkan karena panjatan-panjatan doa orang-orang miskin yang tulus dan ikhlas, menyebabkan Allah menurunkan pertolongannya. Itulah sebabnya kenapa jangan pernah meremehkan orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Apalagi Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis, kata Rasul, syarrut ta'am ta'amul walimati yud'alahal aghniya wa yutrak al fuqara. Kata Rasul, makanan yang paling buruk adalah makanan walimah orang-orang kayanya lebih banyak diundang dan orang-orang miskinnya ditinggalkan. Jadi kalau ibu buat acara, entah pernikahan, entah pesta akikah, entah pesta apalah, makan-makan, kok dalam pesta itu sedikit orang miskinnya, lebih banyak orang kayanya, maka Rasul mengatakan itu makanan paling buruk tuh. Makanan paling buruk itu makanan pesta yang tidak ada orang miskinnya atau orang kaya yang jauh lebih banyak dibandingkan orang miskinnya. Kenapa demikian? Karena walimah ataupun makanan yang ibu sediakan dalam pesta itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rizki itu Allah berikan kepada ibu itu disebabkan ada orang miskin di sekitarnya. Kalau tidak ada orang miskin di sekitarnya, tidak mungkin diberikan rizki.
Itulah makna daripada waturzakuna, dan kalian diberikan rizki itu karena ada orang miskin di sekitar kita. Makanya saya nasihatkan jangan pernah mengusir orang-orang miskin dari rumah. Artinya berbuatlah baik kepada mereka. Umpamanya ibu punya pembantu, mungkin orang susah kan begitu, makanya akhirnya dia jadi pembantu. Sayangi pembantu itu, dia orang miskin. Dan ibu jangan merasa berjasa gitu ya, bahwa ibu tuh, pembantu itu butuh dengan ibu. Salah, terbalik harusnya. Kita yang butuh kepada dia, bukan dia yang butuh kepada kita. Sebab karena kita mempekerjakan dia, menggaji dia, syukur-syukur ibu kemudian bersedekah kepada dia, itulah yang kemudian membuka pintu rizki dan memudahkan kehidupan ibu dalam rumah itu. Maka jangan pernah usir mereka, apalagi sampai kemudian melukai mereka, apalagi sampai menghina mereka. Apalagi kalau seandainya orang miskin itu nampak orangnya taat gitu ya, orangnya taat ibadah, rajin zikir, baca Quran, maka dekati mereka, minta doanya. Sebab ada di antara orang-orang miskin itu, kata Rasul, rubba ash'atha madfu'i bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra. Betapa banyak orang-orang yang nampaknya kumuh dekil, yang tertolak dari pintu ke pintu, namun kalau dia berdoa kepada Allah tidak mungkin meleset doanya. Kita tidak tahu dari sekian orang-orang miskin di sekitar kita itu, boleh jadi satu di antara mereka itu ada yang mustajab doanya. Kita tidak tahu. Sempat kemudian orang-orang miskin itu mendoakan keburukan, apa enggak celaka kita? Ya, apalagi saya katakan tadi, orang-orang miskin di sekitar kita itu betul-betul mereka nampak taatnya, nampak solehnya. Maka minta, dekati, sayangi, minta doa kepada mereka. Boleh jadi mereka satu di antara orang yang mustajab doanya. Kita tidak tahu. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita, salah satu doa yang diajarkan Rasul adalah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin, kata Rasul. Ya Allah, aku meminta kepadamu taufik agar mampu mengamalkan kebaikan, menjauhkan dari kemungkaran, dan agar aku dicintakan dengan orang-orang miskin. Karena terkadang ada orang-orang yang sombong, merasa dia lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, akhirnya merendahkan yang lainnya. Dan itu sifat penduduk neraka. Nanti disebutkan dalam hadis yang ketiga di sini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari sini kita tahu bahwa ada keutamaan orang-orang miskin dan orang-orang lemah di sekitar kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari pernah ditampakkan surga. Tiba-tiba kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fara'aitu aktsara ahlihal fuqara." Rupanya penduduk surga itu kebanyakan orang-orang miskin. Kebanyakan yang masuk surga duluan itu bukan orang kaya, justru orang miskin. Dalam riwayat, orang-orang kaya itu tertahan masuk surga setengah hari dibandingkan orang-orang miskin. Tapi jangan pikir, setengah hari kan sebentar Ustaz, dari pagi sampai zuhur dah setengah hari. Iya, setengah hari dunia. Setengah hari akhirat itu 500 tahun. Karena satu harinya di akhirat bila dibandingkan dengan kehidupan dunia itu 1000 tahun. Itu satu harinya akhirat. Berarti kalau setengah harinya 500 tahun. Orang miskin dulu masuk surga duluan, baru orang kaya belakangan. Kenapa orang kaya dibelakangkan masuk surga? Karena pertanyaannya banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Tidak mungkin bergeser kaki anak Adam itu sampai ditanya 4 perkara. Salah satunya kata Rasul, an malihi, soal hartanya, min aina iktasabahu,
wa fima anfaqahu, dari mana kau dapati atau dari mana kau dapatkan harta itu, kemana pula kau belanjakan. Lah orang miskin dua-duanya enggak akan ditanya, dari mana kau dapat harta, mana hartanya. Saya enggak ada harta, mau dibelanjakan pula harta siapa yang mau saya belanjakan. Tapi orang kaya itu banyak soalannya, makanya dibelakangkan masuk surganya, kalau masuk surga. Dalam satu riwayat, jadi satu hari Nabi SAW pernah bersama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW berdoa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zamratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkanlah aku bersama orang-orang miskin, matikan aku atau wafatkan aku dalam kondisi miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Tentu miskin di sini maksudnya jangan dipahami miskin tidak punya apa-apa, bukan. Maksudnya miskin di sini artinya tawadhu, orang-orang yang rendah diri. Dan biasanya sifat rendah diri itu ada pada orang-orang miskin. Orang-orang kaya itu umumnya mereka sombong. Jadi Nabi SAW meminta kepada Allah agar dihidupkan dalam kondisi rendah diri, diwafatkan dalam kondisi rendah diri, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang rendah diri, dan umumnya mereka orang-orang miskin. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasul kau berdoa seperti itu? Kemudian Nabi SAW mengatakan, innahum yadkhulunal jannah qablal aghniya bi arba'ina kharifa ya Aisyah. Karena mereka, orang-orang itu akan masuk surga sebelum orang kaya 40 kharif, 40 musim, 40 tahun. Kemudian kata Nabi SAW, la taruddal miskin walau bisyikki tamra. Jangan pernah kalian menolak sesuatu kalau mereka meminta kepada kita, berilah walaupun hanya sebelah butir kurma. Ahibbi ya Aisyah al-masakin, cintailah wahai Aisyah orang-orang miskin itu. Wa qarribihim, dekatkan mereka. Fa innallaha yuqarribuki yaumal qiyamah, karena kelak Allah akan dekat kepadamu pada hari kiamat karena kedekatanmu kepada orang miskin di dunia. Lihat, sebab kedekatan Allah kepada kita pada hari kiamat itu disebabkan karena dekatnya kita dengan orang miskin. Berarti kalau diartikan dengan mafhum kebalikannya, jauhnya kita kepada Allah pada hari kiamat karena jauhnya di dunia kita dengan orang-orang miskin, begitu kan? Pemahamannya kan begitu. Maka beruntunglah orang-orang yang banyak berkawan dengan orang-orang miskin atau orang-orang susah yang tawadhu itu. Kemudian juga disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW berkisah tentang seorang tabi'in. Tabi'in ini generasi setelah sahabat. Sebenarnya orang ini sezaman dengan Nabi tapi tidak berjumpa dengan Nabi, makanya tidak dikatakan sahabat, dia tabi'in. Kisahnya ma'ruf, ibu-ibu sudah tahu, kisah seorang Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini orang susah, Bu, tapi orang soleh dan sangat berbakti kepada orang tuanya. Nabi SAW sampai mengatakan para sahabat, nanti sepeninggalku siapapun yang berjumpa dengan Uwais Al-Qarani, mintalah doanya, karena kalau dia berdoa dan bersumpah kepada Allah Azza wa Jalla untuk meminta sesuatu, dipastikan Allah akan kabulkan permintaannya. Betul, sepeninggal Nabi semua sahabat ingin mencari Uwais namanya, tapi kan enggak ketemu siapa Uwais ini.
Baru di zaman Umar bin Khattab, Umar lah yang berhasil menemukan orang namanya Uwais ibn Amir al-Qarani. Kemudian meminta doanya. Uwais pun heran, kok dia tidak lebih mulia dibandingkan Umar Amirul Mukminin karena dia sahabat Nabi dan dia bukan sahabat Nabi, kenapa dimintai doanya? Barulah kemudian Umar radhiyallahu anhu menceritakan tentang kisah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang kepada kalian seorang laki-laki namanya Uwais al-Qarani. Dulu punya penyakit sofak, kemudian ditinggalkan sedikit sebagai tanda bahwa dia adalah Uwais. Kalau engkau berjumpa dengan dia, mintalah doanya, sebab kalau dia berdoa pasti dikabulkan doa-doanya. Dari riwayat-riwayat ini, Bu, menunjukkan bahwa orang-orang miskin di sekitar kita itu terkadang ada orang-orang yang kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mustajab. Makanya jangan pernah menjauh dari orang-orang susah. Siapa tahu di antara mereka pembuka pintu rizki kepada kita. Dan rizki itu kan tidak mesti uang kan, Bu. Rizki itu jangan terbayang kalau dekat dengan orang miskin nanti jadi kaya. Bukan itu saja. Rizki itu bukan hanya sekedar uang. Rizki itu bisa ketenangan, bisa dalam bentuk berkah, bisa dalam bentuk luasnya hati, ademnya rumah tangga, kemudian suami dimudahkan urusannya, dan begitu seterusnya. Rizki kan luas. Kemudian hadis yang ketiga inilah syahid kenapa kemudian pengarang mencantumkan di antara jalan menuju surga itu adalah menyayangi orang-orang lemah. Perhatikan di sini hadis yang ketiga. Nabi mengatakan, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah." Maukah kuhabarkan kalian dengan penduduk surga? Kullu dhaifin, setiap orang lemah. Rasul di sini menyebutkan sifat, bukan menyebutkan orang. Setiap lemah, orang yang lemah, orang yang tersifati dengan kelemahan. Ya, boleh jadi mungkin lemah secara dunia maksudnya di sini. Mungkin dia tidak kaya, tidak punya pangkat, tidak punya jabatan. Boleh jadi mungkin dia sakit. Pokoknya dia lemah. Dia bukan orang kuat. Tetapi kelemahannya itu hanya di mata manusia saja. Mungkin di mata manusia kita lemah karena kita tidak punya apa-apa gitu. Bahkan mutadhaif, sebagian ulama membacanya mutadhaaf. Mutadhaaf itu artinya dipandang remeh orang lain. Jadi kita lemah secara dunia dan orang lain memandang lemah secara dunia. Itu di mata manusia. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala akan berbeda. Karena Allah Subhanahu wa taala kan tidak pernah melihat harta kita, tidak pernah melihat visi kita. Yang Allah lihat hanyalah hati dan amalan kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwari, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak akan pernah memandang bentuk rupa kalian atau harta-harta kalian, tapi yang Allah pandang adalah hati dan amal kalian. Jadi ada orang-orang itu yang tersifati sifat seperti ini. Lemah secara dunia, dipandang lemah pula orang lain karena tidak punya dunia. Tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala justru mereka adalah orang-orang mulia. Contoh di zaman Rasul. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan beberapa para pembesar Quraisy, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki pangkat, jabatan dan kekayaan. Mereka ingin masuk Islam, tapi mereka tidak suka dengan orang-orang lemah di sekitar Nabi. Mereka tidak suka dengan keberadaan Bilal, dengan keberadaan Salman, dengan keberadaan Sumayyah. Pokoknya budak-budak yang miskin. Ini agama apa kok? Agama kok dipenuhi orang-orang miskin begini? Jadi para pejabat Quraisy ini ingin masuk Islam, tapi syaratnya agama yang dibawa Nabi SAW itu kalau bisa agama yang
dipenuhi orang-orang kaya. Orang-orang miskin itu jangan ikutlah. Itu pembesar-pembesar Quraisy siap masuk Islam dengan catatan singkirkan orang-orang ini. Maksudnya Bilal jangan ada di sini. Kemudian Salman Al-Farisi jangan ada di sini. Itu orang-orang lemah, orang-orang susah itu. Maka Nabi SAW terdiam. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat. Apa kata Allah? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sabarlah wahai Muhammad bersama orang-orang yang mereka berdoa kepada Rabb mereka di waktu siang dan waktu petang mereka karena mengharap wajahnya, dan jangan berpaling dari mereka kedua matamu hanya karena menginginkan kehidupan dunia. Allah turunkan ayat ini. Jangan pedulikan orang-orang kaya itu. Kalau mereka masuk Islam minta syaratnya membuang orang-orang miskin, jangan pedulikan, tetapi sabarlah bersama mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan sifat, karena biasanya orang-orang miskin, orang-orang susah itu mereka senantiasa berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi dan petang, karena mereka tidak ada kegiatan kan. Tidak terpikir dengan kekayaan, tidak terpikir dengan jabatan, sehingga waktu mereka lebih luang untuk beribadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegur. Ya. Jadi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang susah di zaman Nabi SAW sekelas Bilal, Abu Hurairah dan yang lainnya. Bahkan di zaman Nabi SAW ada namanya Ashabus Sufa. Ashabus Sufa itu orang-orang miskin yang tinggal di Masjid Nabawi. Terkadang mereka itu makan sehari sekali, bahkan pernah 3 hari mereka tidak makan. Dan itu dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi Abu Hurairah ini pernah tidak makan 3 hari, hanya minum saja. Apa enggak gemetar kan Bu? Ibu saja kalau jarang puasa, belum makan itu, apalagi punya penyakit mah gitu ya, itu udah gemetaran tuh. Kayaknya mau cepat-cepat makan saja. Kadang-kadang makan gak dikunyah langsung ditelan kan Bu, karena laparnya itu. Jadi Abu Hurairah ini karena dia memiliki izzah. Sahabat itu kan anti meminta-minta, artinya anti ngemis. Gak mau sahabat ngemis itu. Walaupun mereka tidak makan 3 hari, tidak mau ngemis tuh. Padahal mereka sudah dibolehkan mengemiskan, boleh kalau memang dalam kondisi terpaksa. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu an ini, coba dia duduk di pintu masjid. Kemudian bertanya, keluar dari masjid itu Umar bin Khattab. Kemudian Abu Hurairah bertanya soal agama. Sebenarnya Abu Hurairah itu sudah tahu jawabannya. Dia bertanya soal agama itu sudah tahu jawabannya. Cuman maksudnya siapa tahu Umar ngajak makan. Cuman kan Abu Hurairah enggak mau bilang, wahai Umar aku lapar, tolonglah ajak ke rumahmu. Enggak gitu. Ya, cuman Abu Hurairah itu pura-pura tanya agama. Sebenarnya dia tahu jawabannya, tapi Umar tak peka pula, tak paham. Habis dijawab pulang. Lolos 1 orang. Kemudian muncul lagi Abu Bakar. Ya. Sama juga. Abu Hurairah malu kalau ngomong, Abu Bakar aku lapar, tolonglah ajak makan. Tidak, Abu Bakar tanya agama lagi. Boleh jadi mungkin ketika Abu Bakar melihat kondisi dia, Abu Bakar paham bahwa dia sedang lapar kan gitu. Abu Bakar tak peka pula. Dijawab langsung pergi. Orang tanya jawab pergi kan begitu. Lolos pula yang kedua nih. Ketiga Rasul datang dari masjid. Keluar dari masjid, Abu Hurairah tengok Nabi SAW ketika hendak bertanya, Rasul langsung paham. Udah enggak usah tanya. Ayo ke rumah kan. Jadi Rasul langsung paham. Langsung kata Rasul, ayo kita ke rumah. Sampailah kemudian di rumah Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW bertanya kepada salah satu istrinya, hal indakum ta'am, ada makanan enggak? Kalau tidak salah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wahai Rasul tidak ada, cuman tadi ada orang yang datang.
memberikan hadiah berupa susu 1 bejana. Karena keluarga Rasul kan tidak menerima sedekah, hanya menerima hadiah saja. Kata Nabi SAW, cukup untuk kami berdua. Kata Aisyah, cukup. Artinya susu itu tidak banyak, hanya cukup dimakan 1-2 orang saja. Ketika Nabi SAW melihat memang susunya tidak banyak, air susunya itu, tiba-tiba Rasul mengatakan, wahai Abu Hurairah, pergi kamu ke Ashabus Sufa, suruh datang kemari yang belum makan 3 hari itu. Abu Hurairah bingung, ini susu cuma bisa diminum 1-2 orang. Ini kalau saya undang kawan-kawan saya di Ashabus Sufa itu jumlahnya 100 orang. Mana ada kepikiran tuh, kenyang gak saya nanti? Susu hanya untuk 1-2 orang, ini yang mau minum 100 orang kan? Tapi karena Nabi SAW yang nyuruh, akhirnya Abu Hurairah pun terpaksa dengan berat hati kemudian mengundang rekan-rekannya yang sesama Ashabus Sufa. 100 orang datang numplak ke rumah Nabi. Sementara air susu itu cuma 1-2 orang tuh minum. Tapi di sana nampak mukjizat Nabi. Tiba-tiba kemudian Nabi SAW memanggil satu demi satu untuk meminum dari bejana itu. Satu minum dah kenyang pergi, satu minum dah kenyang, gak habis-habis dalam bejana itu. Sementara Abu Hurairah yang pertama datang untuk diajak makan, diakhirkan pula dia minumnya. Coba bayangkan ya, sudah habis semua sahabat Ashabus Sufa itu, tinggal Rasul dan Abu Hurairah. Kata Rasul SAW, ya Abu Hurairah, minum sekarang kamu. Bayangkan, akhirnya minum, nggak habis juga. Kata Rasul, minum lagi, sampai kata Abu Hurairah, tidak ada tempat di perutku kecuali penuh dengan air susu. Baru kemudian dia kenyang, baru pergi. Lihat bagaimana kondisi Ashabus Sufa di zaman itu. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW pendekatan dengan mereka luar biasa. Rasul tahu tanpa mereka Islam tidak akan ditolong, Islam tidak akan diberikan rizki. Makanya Nabi SAW sampai menampung orang-orang susah itu disebut dengan Ashabus Sufa. Coba alangkah indahnya kalau seandainya Allah berikan rizki kepada ibu-ibu, kemudian ibu-ibu ini punya mungkin kawan orang susah, entah hidup di mana gitu ya, entah sebulan sekali bertandang, kasih beras, kasih minyak, kasih apa gitu kan. Itu luar biasa. Sebagaimana Nabi SAW juga merawat orang-orang susah. Dan apa yang diberikan kepada mereka, itulah yang dimakan Rasul dan keluarganya. Sampai pernah protes Ashabus Sufa ini kepada Rasul karena setiap hari hanya makan kurma saja, jarang ketemu roti. Karena mungkin kehidupan Rasul lagi susah, sehingga itu yang bisa dikasih oleh keluarga Rasul kepada Ashabus Sufa. Sampai mereka mengatakan, ya Rasulullah, pagi kurma, siang kurma, sore kurma, besoknya lagi gitu, apa enggak terbakar perut-perut kami ini, katanya. Kata Rasulullah, lalu apa yang bisa aku berikan? Itulah yang kami juga makan, apa yang kalian makan juga. Jadi kondisi Rasul kurang lebih dengan para sahabatnya seperti itu ya. Ini juga kadang-kadang pelajaran bagi kita. Kalau ibu punya pembantu, kadang-kadang dikasih lain lauk pula, yang ia makan lain pula kan itu. Itu tidak boleh seperti itu. Yang kita makan itulah yang kita kasih pembantu kita juga. Kemudian di sini Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bi ahlil jannah kullu dhaifin mutadhaif, atau mutadhaifin, setiap orang yang lemah dan dilemahkan orang, tetapi terkadang lau aqsama 'ala Allah la abarra. Jangan salah, terkadang ada orang yang lahiriahnya dia lemah secara dunia, dilemahkan juga orang lain karena dunianya, dihinakan karena dunianya. Tapi ingat, ternyata ada orang-orang tertentu dari kalangan orang-orang lemah dan orang miskin itu, kalau dia bersumpah, kata Rasul, artinya berdoa kepada Allah Azza wa Jal, la abarrahu, Allah pasti akan mengijabahnya. Tapi sebaliknya, Rasul menghabarkan tentang siapa penduduk neraka. Ala ukhbirukum bi ahlin nar, kata Rasul, maukah ku habarkan kepada kalian tentang penduduk neraka? Kullu utulin, yang pertama utul. Utul itu orang yang keras, Bu. Orang yang keras hati, kalau ngomong jarang senyum. Nah, kalau bicara itu kaku,
Kalau keluar kadang-kadang kasar, kalau ngomong itu tidak enak, itu namanya utul tuh. Ya, jadi kalau ibu punya kawan senyum aja susah, ngomongnya kaku, kemudian kasar, yang keluar binatang, itu si utul loh, gitu aja Bu. Ini kan Rasul mengatakan utulin, berarti si utul lah itu, ummu utul. Ya. Kullu utulin, utul itu orangnya keras, ya. Tidak ada senyum-senyumnya. Kemudian jawadin, jawad itu artinya orang yang menumpuk-numpuk harta, kemudian tidak mau menginfakkan 1 sen pun kepada orang, hanya ditumpuk-tumpuk saja, bakhil bahasa kitanya. Ya, jawad itu orangnya bakhil. Kemudian mustakbir, sombong. Ini 3 sifat nih, kasar, bakhil, sombong. Itulah sifat penduduk neraka, kata Nabi. Makanya Nabi SAW ketika berceramah kepada orang-orang yang ada di pasar, apa kata Rasul? Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza iqtada, kata Rasul. Semoga Allah merahmati orang yang mudah, supel bahasa kitanya ya, kalau menjadi pembeli, menjadi penjual, saat memberikan hutang, saat meminta hutang, atau saat ketika membayar hutang. Nabi SAW memuji orang-orang yang mudah, orang-orang yang supel, orang-orang yang kalau ngomong itu enak didengar. Karena sudah saya katakan Bu, orang kalau ngomong santun, yang ngomongnya saja senang, apalagi yang dengar. Kita yang ngomong itu senang, apalagi yang dengar lebih senang lagi. Tapi kalau orang itu yang keluar omongannya kasar Bu, kita yang ngomong aja kadang nyesel. Kenapa saya ngomong begitu ya? Yang dengar pula sakit hati. Kita ke rumah si Anu, ngapain ke rumah si Anu? Yang minggu kemarin sakit hati belum bilang, mau ditambah lagi kita. Kan ada bukan? Jadi ada orang-orang itu kalau ngomong itu nyelekit, itu utul namanya. Ya. Adapun jawad, tadi saya katakan orang yang menumpuk-numpuk harta, kemudian memegangnya, tidak mau lepas. Padahal ada istilah para ulama Bu, infak itu tidak menjadikan orang miskin, sebagaimana bakhil itu tidak menjadikan orang kaya. Ya. Infak itu tidak menjadikan orang miskin, bakhil itu tidak menjadikan orang kaya. Karena orang berpikir kalau bakhil itu jadi kaya, itu berpikirnya begitu dia. Ketika harta itu tidak disedekahkan, kan perasaan dia bisa ditumpuk-tumpuk, bisalah kebeli ini kebeli itu. Kata siapa? Takdir Allah itu sudah jelas. Ketika ibu berada di rahim ibu, malaikat sudah datang, rizkimu sekian, ajalmu sekian, bahagiamu sekian, matimu loh sekian. Semua sudah ditakdirkan semuanya. Lalu kalau sudah ditakdirkan, apa masalahnya? Mau bakhil tetap aja ditakdirkan hartanya segitu, mau infak tetap juga hartanya ditakdirkan segitu. Makanya infak tidak menjadikan miskin, sebagaimana bakhil tidak juga menjadikan kaya, karena semua sudah dicatat takdir rizkinya. Lalu buat apa bakhil kalau semua sudah ditentukan rizkinya? Kemudian syahidnya mustakbir. Inilah sifat yang sangat tercela, dan biasanya orang-orang mustakbir itu keluar dari orang-orang yang Allah lebihkan secara harta pangkat dunia. Jadi kebalikan kalau orang-orang susah tadi kan alamat masuk surga, karena biasanya orang-orang susah itu lebih kalau bahasa saya itu lebih panjang doanya. Dan ibu bisalah buktikan di lapangan kan Bu. Coba ibu kasih sedekah sama orang susah. Itu kalau doa panjang Bu, ya panjang kali itu. Nanti ketemu lagi itu belum dikasih dah berdoa lagi dia. Itu orang susah. Coba kalau ngasih sama orang kaya, paling tinggi syukran, jazakillah khairan. Itu aja. Orang kaya itu kita ngasih itu paling tinggi syukur, jazakillah khairan aja, nggak ada embel-embelnya. Tapi kalau kita ngasih sama orang susah itu masya Allah Bu, semoga ibu dikasih sehat, semoga ibu dikasih berkah, macam-macam doa tuh dia kasih coba ya. Dan itu yang kita kehendaki dari orang-orang susah itu sebenarnya.
Makanya ulama mengatakan sebenarnya yang berhajat itu bukan orang kaya sama orang miskin. Bukan orang miskin kepada orang kaya, tetapi orang kaya yang berhajat kepada orang miskin. Sebab orang miskin di sekitar orang kaya itulah makanya Allah tetap memberikan rezeki kepada mereka. Kalau bukan karena orang-orang miskin di sekitar kita, tentu Allah tidak memberikan kekayaan kepada kita. Itulah makna hal tungsaruna wa turzakuna illa bidu'a fa'ikum. Ya, tidaklah kalian dapat diberikan pertolongan dan juga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena orang-orang lemah di sekitar kalian. Kalau ibu baca satu surat dalam Al-Qur'an namanya surah Al-Maun. Surah Al-Maun. Antara asbab nuzul daripada surah Al-Maun itu kan, jadi ada seorang pembesar musyrik, ada yang mengatakan Abu Jahal, ada yang mengatakan Al-Walid, ada yang mengatakan Abi Sufyan, wallahu alam, banyak versi menurut kalangan ahli tafsir. Anggap saja kita pilih Abu Jahal saja ya. Jadi Abu Jahal itu Bu, setiap Jumat itu nyembelih unta. Bukan untuk orang-orang miskin dah. Hanya untuk rekan-rekan sesama para pembesar Quraisy saja, pesta-pesta makan-makan sepekan sekali. Ya, nyembelih unta hanya untuk makan-makan gitu saja. Sama lah dengan ibu-ibu kadang-kadang tak sebulan sekali ngajak kawan-kawannya, ayo makan di rumah yuk, masak-masak kan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ada kegiatan yang selalu dilakukan oleh Abu Jahal ini. Setiap pekan ngundang, tapi nggak ada orang miskin yang diundang. Satu hari Abu Jahal ini sedang menyembelih unta, sudah dikuliti dan dagingnya sudah dipotong-potong. Datanglah kemudian orang, anak kecil, dia anak yatim. Kebetulan dia lapar. Jadi dia mendekati Abu Jahal yang sedang memotong-motong daging unta. Anak ini hanya minta sedikit dari potongan daging unta itu karena laparnya. Tapi tiba-tiba kemudian diambil tongkat, didorongnya pula anak yatim itu sampai kemudian jatuh ketakutan, menangis, kemudian pergi. Dari sinilah kemudian turun ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Turun ayat ini. Tidakkah kau lihat para pendusta agama itu? Mereka tidak pernah menghargai anak yatim, justru menghardik anak yatim dan tidak menyuruh manusia untuk yad'ul ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memerintahkan orang untuk membantu fakir miskin. Dari sini kita tahu bahwa orang yang tidak sayang dengan orang-orang lemah itu, mereka tersifati dengan para pendusta agama. Jadi kalau ibu tidak suka dengan orang-orang miskin karena kemiskinannya, jadi bukan karena tingkah lakunya. Lain kalau ibu tidak suka, umpamanya sombong, udah miskin sombong lagi. Bukan karena miskinnya ibu tidak suka, karena sombongnya, itu tidak masalah. Ya, ataupun mungkin suka buat onar gitu ya, mungkin buat jahat, suka nyolong dan begitu seterusnya. Yang kita tidak suka sifat jahatnya, bukan karena miskinnya. Justru kelemahan mereka itu menjadi keunggulan mereka bagi kita. Karena terkadang kalau mereka itu orang-orang baik, orang-orang soleh Bu, terkadang doa-doa mereka atau amal-amal perbuatan mereka itu menjadi sebuah kebaikan tersendiri bagi seseorang. Sampai ada seorang syekh itu bercerita, jadi ada orang kaya ini sakit, terbaring di rumah sakit. Jadi ketika hendak masuk rumah sakit, dia jumpalah dengan anak-anak kecil. Anak ini anak-anak yatim. Pokoknya hidup pun jadi gelandangan lah, tidak punya keluarga. Kasihanlah kemudian orang kaya yang masuk rumah sakit ini. Dikasihlah kemudian beberapa uang real, ya, pakai real di sana kan, di Arab itu pakai uang real. Berapa uang real? Mungkin untuk beli makanan, beli air gitu ya. Kemudian anak ini pergi. Lah,
Orang kaya ini karena sakit masuklah kemudian di rumah sakit terbaring gitu ya. Rupanya beberapa hari makin parah penyakitnya. Jadi Syekh ini bercerita, anak tadi itu yang dikasih uang berapa real tuh, rupanya ada seorang Syekh yang melihat kondisi seperti itu. Dia juga sama-sama ingin menjenguk saudaranya yang sama-sama di rumah sakit dengan orang kaya itu, kebetulan satu kamar katanya. Jadi sebelum masuk rumah sakit dia melihat ada anak kecil, ada kucing bawa anak-anaknya, ada kucing induknya dengan beberapa anak-anaknya, sedang kelaparan kucing ini, bahkan kehausan, sampai kemudian ada tetesan air dari AC itu pula yang kemudian anak-anak kucing itu sampai nganga gitu ya, karena hausnya pengen minum dari air, sehingga ada tetesan air dari AC, itulah yang kemudian diminum anak-anak kucing itu. Rupanya datang anak tadi itu, anak yang dikasih uang beberapa real sama orang kaya itu. Entah dari mana kemudian dia pergi ke warung beli botol aqua satu, kemudian beli roti, didekatilah kucing-kucing itu. Kemudian diambil, dikasih minum, dikasih makan gitu ya, sampai akhirnya kucing itu sehat, kemudian pergi. Kemudian selepas kejadian ini, beberapa hari setelahnya, tiba-tiba orang kaya yang sakit tadi langsung sembuh. Langsung sembuh. Lah Syekh ini bercerita karena dia kan melihat kejadian itu sendiri dengan kedua matanya gitu ya. Bagaimana anak itu ya. Rupanya Syekh ini mendatangi anak itu. Kamu ini siapa? Dia bilang saya anak yatim. Kok kamu punya uang beli itu? Dia bilang saya diberikan oleh si fulan tadi, dia masuk rumah sakit katanya. Rupanya ketika Syekh itu ada di rumah sakit, rupanya nama itu berjejeran dengan saudaranya di satu ruangan dan dia sudah sembuh. Kemudian diceritakan, ya, oh rupanya kamu yang namanya si Anu. Loh kamu tahu? Iya, tadi ada anak kecil nolong kucing itu karena katanya kamu yang ngasih uang sama dia. Aku lihat anak itu dengan ikhlas ngasih makanan, ngasih minuman sama kucing itu, sampai kucing itu sehat. Ketika kucing sehat, rupanya kamu juga sehat gitu. Subhanallah, coba bayangkan. Ini kan keajaiban dunia ya, keajaiban. Siapa yang memberikan kesehatan coba? Wasilah anak-anak itu kan, anak yang miskin, anak yang lemah, anak yang yatim itu yang ditolong. Akhirnya menolong kucing, sehat pula kucing. Yang ngasih uangnya pula sehat kan itu. Luar biasa. Ini kan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dari situ maka jangan pernah remehkan orang-orang miskin di sekitar kita. Wallahu alam. Ini poin yang ke-12 tentang keutamaan orang-orang lemah dan orang miskin dari kalangan kaum muslimin. Taib, sebelum saya tutup, kalau yang bertanya silakan.